Halo semuanya, kembali lagi di channel. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas KWN, tugas makalah saya dengan judul Peran Pancasila dalam Antisipasi Permasalahan-Permasalahan yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, check this out. Mari kita bahas satu persatu mulai dari rumusan masalah yang pertama, yaitu pengertian Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi sebelum kita masuk sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa, kita itu harus tahu dulu apa sih itu ideologi. Jadi, ideologi itu merupakan sebuah pemikiran atau kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang akhirnya itu tuh dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai sebuah tujuan gitu. Jadi dapat kita simpulkan ideologi Pancasila itu merupakan pedoman pemikiran masyarakat yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Fungsinya dengan kita punya ideologi Pancasila itu ideologi Pancasila ini dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Ya, dia itu bisa membimbing bangsa Indonesia untuk mencapai satu tujuan, yaitu untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Kita bisa bayangkan mungkin kalau Indonesia itu tidak memiliki sebuah ideologi ya, apalagi ideologi Pancasila. Kita bisa bayangkan bahwa nanti itu akan terjadi perpecahan antara bangsa kita akan saling benci antara satu sama lain, dan pada akhirnya negara kita itu akan terpecah belah. Rumusan masalah yang nomor 2 yaitu apa saja sih nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kita ketahui bersama ya teman-teman, di Pancasila itu mempunyai 5 sila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ini terdapat nilai ketuhanan. Itu berarti bangsa Indonesia itu ialah bangsa yang bertuhan dan mempercayai adanya Tuhan. Negara kita itu menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius. Selain itu, Indonesia juga menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Di sila kedua sendiri itu ada bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila tersebut merupakan perwujudan dari nilai kemanusiaan. Jadi Indonesia itu kita mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di sila ketiga itu bunyinya persatuan Indonesia. Jadi di dalam sila ketiga ini terdapat nilai persatuan. Jadi dengan adanya nilai persatuan gitu, kita harus bisa mengembangkan persatuan di Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, di dalam sila keempat ini itu terdapat nilai kerakyatan ya teman-teman ya. Jadi diharapkan dengan adanya nilai kerakyatan yang ada di sila keempat ini, kita itu bisa lebih mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Lalu kita juga harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam sila kelima ini terdapat nilai keadilan yang terkandung. Jadi dengan adanya nilai keadilan, kita itu bisa menjunjung tinggi keadilan sosial di kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam bidang ekonomi, politik, dan juga pendidikan. Lalu ada rumusan masalah yang ketiga, yaitu permasalahan apa saja yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kemiskinan. Kemiskinan itu merupakan masalah sosial yang sangat besar ya di Indonesia. Kita tidak bisa tutupi lagi bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu masih sangat besar. Yang kedua itu ada kasus korupsi. Masalah kasus korupsi ini juga adalah masalah sosial yang harus bisa diatasi oleh bangsa Indonesia. Baru-baru ini saja KPK itu memanggil 6 saksi terkait kasus korupsinya Syahrul Limpo. Untuk teman-teman yang belum tahu mungkin ya. Yang ketiga itu ada kasus SARA. Jadi kasus SARA di Indonesia itu masih cukup banyak ya, yang bisa menyebabkan perpecahan di antara bangsa kita. Seperti contohnya mungkin bisa dari suku ini dengan suku ini itu berseteru. Jadinya itu bisa menyebabkan tawuran antar suku. Masalah keempat yaitu ada kesenjangan sosial. Dalam hal ini kesenjangan sosial yang sangat banyak terjadi adalah di dalam bidang ekonomi. Jadi si miskin semakin miskin, si kaya itu jadi semakin kaya. Lalu yang kelima itu ada kemacetan. Kita ketahui sendiri ya, kemacetan itu sangat identik sekali dengan Indonesia karena kita ketahui sendiri Indonesia itu banyak sekali pengguna
kendaraan pribadinya ya, khususnya di ibu kota. Lalu ada masalah yang keenam, yaitu pengangguran. Pengangguran ini bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya itu karena adanya persaingan dari sumber daya manusia. Jadi persaingan ini terjadi dalam hal mencari lapangan pekerjaan. Jadi biasanya itu orang dengan pendidikan yang lebih rendah itu akan kalah saing dengan yang punya pendidikan lebih tinggi. Lalu ada kesenjangan hukum di Indonesia. Kita ketahui di Indonesia itu ada istilah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah ya teman-teman. Jadi orang kaya itu masih terbebas dari jeratan hukum karena mereka itu menyogok lembaga-lembaga hukum seperti hakim ataupun polisinya. Jadinya ini menyebabkan ketidakadilan bagi rakyat-rakyat kecil. Lalu ada kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan di Indonesia itu dikatakan sangat buruk. Yang pertama itu karena biayanya yang mahal, tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswanya itu selalu lulus dengan nilai yang sangat baik, tetapi itu hanya nilai di atas kertas. Buktinya kualitas penduduk di Indonesia itu masih sangat buruk hingga saat ini. Yang kesembilan itu banyak daerah yang kurang diperhatikan. Banyak sekali daerah-daerah tertinggal di negara ini, khususnya di bagian timur Indonesia itu kurang sekali diperhatikan oleh pemerintah. Ini menurut data yang saya dari di internet ya teman-teman ya. Dari ketujuh presiden negara Indonesia itu cuman Presiden Jokowi aja yang sangat memperhatikan daerah-daerah timur di Indonesia. Lalu ada rumusan masalah yang selanjutnya, yaitu peran Pancasila dalam antisipasi permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Jadi kita ketahui teman-teman ya, peran Pancasila itu memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Jadi, kalau kita kaitkan nilai-nilai Pancasila ini untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada di Indonesia, bisa kita dapatkan. Yaitu yang pertama, jika kita ingin mengantisipasi masalah kemiskinan di Indonesia, kita bisa menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan ajaran agama, apabila kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya, kita itu akan diberikan kemudahan dalam memperoleh rezeki halal dalam jumlah yang banyak. Namun perlu kita sadari juga ya teman-teman, bahwa memperoleh rezeki yang dikasih itu bukan hanya seputar harta, melainkan itu bisa saja dari keharmonisan berkeluarga kita, bisa dari rezekinya yaitu kebahagiaan, kesehatan, dan teman. Seperti itu. Lalu untuk kasus SARA di Indonesia itu kita bisa atasi dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan di Indonesia. Negara kita ini kan kaya akan kebudayaan yang berbeda. Namun ini kembali lagi pada kita semua. Tugas kita sebagai sesama bangsa Indonesia itu memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Kita itu sebagai mahasiswa yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, itu diharapkan dapat membantu hal ini dengan kuliah kerja lapangan yang dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kita itu dapat menyebarkan nilai-nilai Pancasila, rasa nasionalisme yang tinggi, dan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Karena itu memiliki tujuan dan latar belakang yang sama meskipun kita dibedakan oleh suku, ras, agama, dan golongan. Lalu untuk masalah seperti kesenjangan sosial, ini bisa diantisipasi dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah itu diharapkan dapat mengendalikan hal ini dengan membatasi kekayaan orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Mereka yang memiliki uang tidak terhingga, yang banyak yaitu bisa mungkin menyumbangkan sedikit harta mereka untuk masyarakat yang membutuhkan. Lalu untuk masalah kemacetan di Indonesia, hal ini dapat diantisipasi dengan mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita lebih mendalami sila kedua Pancasila ini, kita akan memiliki jiwa kepedulian yang tinggi, menahan diri dari keinginan yang boros, dan berjiwa mau mengalah. Hal seperti inilah yang bisa mengatasi kemacetan di Indonesia pada akhirnya. Untuk masalah pengangguran di Indonesia itu dapat kita atasi dengan mengamalkan sila keempat Pancasila. Terjadi tindakan yang harus dilakukan pemerintah itu yaitu membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, bukan malah menutup
mata pencarian rakyat-rakyatnya dan malah menggantikan mereka dengan tenaga kerja asing. Untuk masalah kesenjangan hukum di Indonesia itu dapat diantisipasi dengan mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua, ini pemerintah kita itu harus lebih mengamalkan sila ini karena mereka itu yang menjalankan hukum yang di Indonesia ya. Seperti hakim misalnya, mereka itu yang menghakimi tindak laku dari kriminal-kriminal yang ada di Indonesia. Jadi itu mereka harus mempunyai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab supaya mereka bisa melaksanakan pekerjaan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi kesenjangan hukum yang ada di Indonesia. Jadi untuk masalah kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia itu dapat diatasi dengan mengamalkan sila penerapan sila keempat. Jadi di sini pemerintah itu berperan penting dalam hal ini. Daripada mereka memberikan tunjangan kepada DPR, lebih baik dana tersebut dialokasikan untuk membangun sekolah-sekolah ataupun fasilitas-fasilitas menuju persekolahan seperti membangun jembatan, karena masih banyak sekali murid-murid di Indonesia yang harus melewati sungai ataupun danau untuk menyeberangi, untuk mencapai ke sekolah mereka. Lalu yang terakhir itu ada banyaknya daerah yang kurang diperhatikan, itu dapat kita atasi dengan mengamalkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini pemerintah itu diharapkan dapat mengambil pelajaran dari setiap kasus daerah yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Kita itu harus bisa introspeksi diri ya teman-teman. Khususnya untuk pemerintah harus bisa mengamalkan sila kelima ini dengan sangat baik, sehingga nanti kasus daerah yang kurang diperhatikan ini akan bisa diatasi. Lalu rumusan masalah yang kelima yaitu faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada faktor pendorong masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Jadi itu ada yang namanya semangat persatuan dan kesatuan. Faktor pendorongnya yaitu, jadi kita itu menjadikan Pancasila sebagai aturan-aturan dalam berperilaku, memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, agar tidak mengenal batas-batas perbedaan agama, kesukuan, golongan, dan lain sebagainya. Lalu adanya keinginan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Jadi dengan adanya keinginan itu, kita itu mampu menciptakan rasa kebersamaan dengan cara tolong-menolong untuk mencapai hubungan yang lebih harmonis. Sedangkan untuk faktor penghambatnya tersendiri itu yaitu kurangnya pendidikan akan pentingnya Pancasila dan keegoisan di dalam manusia Indonesia. Jika setiap manusia di Indonesia itu memiliki keegoisan yang tinggi dan kurang sekali pemahaman akan pentingnya Pancasila, itu akan menyebabkan berkurangnya nilai-nilai kekeluargaan, semangat gotong royong juga hilang, ya habis itu ada tenggang rasa, berkurangnya norma kesusilaan, kesopanan, dan adat istiadat karena mereka lebih mementingkan keegoisannya dibandingkan orang lain. Jadi, di rumusan masalah kita yang terakhir ini, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari sehingga kita itu bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila itu dapat berupa sikap yang ditunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengamalan kelima sila Pancasila ini dapat kita lakukan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Mari kita masuk ke sila yang pertama. Di sila yang pertama itu kita bisa lakukan kalau di lingkungan keluarga itu kita bisa membiasakan keluarga kita untuk menjalankan kewajiban ibadah seperti sholat 5 waktu ataupun pergi beribadah ke gereja. Lalu penerapannya di lingkungan masyarakat itu kita bisa saling menghormati antar tetangga walaupun kita berbeda keyakinan. Penerapannya di lingkungan sekolah itu kita bisa menganggap semua teman itu sama meskipun kita berbeda keyakinan. Sila kedua Pancasila, penerapan nilainya di lingkungan kita, di lingkungan rumah itu kita bisa menghormati, menghargai, dan menyayangi kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita. Lalu penerapan nilai kemanusiaan di masyarakat itu kita bisa menghormati tetangga tanpa membedakan suku, agama, maupun ras. Lalu kita bisa juga menjaga kerukunan antar tetangga. Lalu penerapan nilai kemanusiaan di sekolah, yaitu kita bisa menghormati guru, menghormati teman.
Lalu ada sila ketiga, cara kita menerapkan ataupun mengamalkan nilai-nilai persatuan di rumah. Itu kita bisa mengajarkan kepada anggota keluarga kita untuk menjaga nama baik Indonesia ataupun menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Lalu penerapannya di lingkungan masyarakat yaitu kita bisa lakukan dengan tidak memaksakan keinginan kita terhadap orang lain, lalu kita bisa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Lalu penerapan nilai persatuan di sekolah itu kita bisa menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru. Untuk pengamalan sila keempat, yaitu penerapan nilai kerakyatan di rumah, itu bisa kita lakukan dengan orang tua mau mendengarkan dan menerima saran dari anak. Ini untuk orang tua. Lalu untuk anak itu kita udah pasti mendengarkan nasihat yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Lalu di lingkungan masyarakatnya kita itu bisa mengikuti pemilihan kepala daerah, baik itu dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga RT maupun RW. Lalu penerapan nilai kerakyatan di sekolah itu bisa kita lakukan dengan aktif mengikuti organisasi kesiswaan. Seperti itu. Pengamalan nilai-nilai sila kelima Pancasila yaitu ada nilai keadilan. Nilai keadilan, cara kita menerapkan nilai keadilan di lingkungan rumah yaitu kita bisa saling membantu dan mendukung antara anggota keluarga. Lalu kita bisa menghormati hak masing-masing anggota keluarga. Lalu yang kedua, penerapan nilai keadilan di lingkungan masyarakat itu bisa kita lakukan dengan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai warga masyarakat. Lalu membantu tetangga yang membutuhkan tanpa memandang status sosial mereka. Penerapan nilai keadilan di lingkungan sekolah dapat kita lakukan dengan menghargai teman dan menghormati guru, saling membantu dan berbagi antar teman. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada presentasi saya pada video kali ini, jadi semua permasalahan-permasalahan yang saya jelaskan tadi itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan terhadap sila-sila Pancasila. Kita itu sebagai warga negara yang baik itu harus mengerti, harus tahu bahwa nilai-nilai Pancasila itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita dan kita harus jadikan itu sebagai pedoman. Supaya permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu dapat terpecahkan dan kita bisa menjadikan negara kita itu negara yang lebih baik daripada sebelum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.